الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita merenungkan sebuah petuah wejangan singkat dari Rasulullah SAW. Petuah tersebut diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah a'idni wa aujiz. Kata Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, pernah seseorang datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, berikan kepadaku wejangan petuah yang singkat. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, idza kumta ila sholati fasalli sholata muwaddi. Kalau engkau mau berdiri untuk sholat, maka sholatlah seperti orang yang akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian yang kedua kata Rasul, la tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan engkau berucap, berkata yang engkau akan menyesalinya besok hari.
Dan yang ketiga kata Rasul, wa ajmil ya'sa mimma fi aidin nas. Jangan banyak berharap bergantung kepada manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ma'asal muslimin, ini adalah petua wejangan singkat dari Sayyidu Waladi Adam, manusia yang termulia, manusia yang wajib untuk kita mencintainya lebih dari yang lainnya. Wasiat, pesan, petua, wejangan Rasul yang pertama, idza kumta ila salati fasalli salatam wajib. Kata Rasul, apabila engkau mau berdiri untuk salat, maka salatlah seolah-olah itu salat yang terakhir, seolah-olah engkau akan berpisah dengan dunia yang fana ini. Kata para ulama, dari petuah wejangan Rasul yang pertama ini terdapat pelajaran yang pertama, wajibnya kita memperhatikan masalah salat kita, masalah rukun-rukunnya, masalah syarat-syaratnya, masalah kewajiban-kewajibannya. Jangan sampai kita terkena firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang laleh dari salatnya. Dia melaksanakan salat, cuma laleh mungkin dari waktunya, tidak tepat pada waktunya atau sudah keluar dari waktunya, atau dia tidak memperhatikan rukun-rukunnya. Sebagaimana tumak nina, rukun salat yang tidak tumak nina tidak sah salatnya. Sebagaimana ketika ada seseorang salat 2 rakaat ya di hadapan Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Karena tidak tumaknina dalam salatnya, alias meninggalkan salah satu dari rukun salat, tidak sah salatnya. Demikian pula wajib seorang muslim muslimah memperhatikan masalah kewajiban-kewajiban salat. Dan itu butuh talabul ilmi, terus belajar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Mempelajari hadis dari Rasul tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau paling tidak membaca sifat salat Nabi karya Syekh Al-Albani atau karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula yang perlu diperhatikan masalah salat, masalah kekhusyuan dalam salat. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Di antara kiat khusyuk dalam salat, kata Rasul SAW, kalau engkau mau berdiri salat, jadikan itu seolah-olah salat yang terakhirmu, seolah-olah engkau tidak akan salat lagi setelah itu. Maka dia akan betul-betul fokus dalam salatnya, konsentrasi, dan betul-betul mengumpulkan ya semuanya dalam hatinya untuk salat lillahi ta'ala, dan betul-betul ya memahami apa yang dia ucapkan ketika salat. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita wajib meyakini salat adalah ibadah yang paling mulia setelah 2 kalimat asyhadah. Salat adalah yang pertama akan dihisab oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabul bil abdi yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat tentang masalah as-salah. Maka sekali lagi, setiap muslim muslimah wajib memperhatikan tentang salatnya tersebut, baik dari rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, demikian pula dari segi kekhusyuannya. Kemudian yang kedua, wasiat Rasul SAW yang wajib selalu untuk kita ingat, la tatakallam bikalamin tak tadiru minhu ghadan. Jangan engkau berbicara dengan suatu ucapan yang engkau akan menyesalinya esok hari. Al-Quran dan sunnah Rasul SAW
banyak memperingatkan kita tentang bahaya al-lisan. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW banyak mengingatkan kita untuk kita menjaga al-lisan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang keluar dari lisan manusia kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, kuffa alaika hadha, jaga lisanmu. Wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang menelungkupkan manusia di dalam api neraka di atas wajah mereka karena sebab ucapan lisan mereka. Dan Rasul mengatakan, innar rajula la yatakallam bi kalamin yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Innar rajula la yatakallam bi kalimatin la yara biha basan yahwi finnari sab'ina kharifan. Sesungguhnya ada seseorang yang dia berbicara tidak dia pikir, namun dia masuk ke dalam api neraka 70 tahun lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lebih baik maka wajib dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, hendaklah dia diam. Ini bahan introspeksi bagi kita agar kita tidak berbicara kecuali yang diridhai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu laka kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga mengatakan, aktsaru khataya bani Adam min lisanihi. Kebanyakan dosa manusia, kesalahan manusia ada pada lisannya. Mulai dosa kesyirikan, kekufuran, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dosa al-lisan. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Jika engkau tetap berbuat demikian, berdoa yaitu dengan al-lisan kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang-orang al-musyrikin. Allah juga mengatakan tentang kaum musyrikin jahiliyah, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'u wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang musyrikin mereka berdoa beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Mereka mengatakan dengan lisan mereka, haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa syirik, dosa kufur lewat al-lisan. Demikian pula dosa lisan yang berbentuk kekufuran akal akbar. Allah mengatakan, kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kufur akbar dikarenakan ucapan alisan, memperolok agama Allah, memperolok sunnah Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama, orang masuk Islam itu mudah dengan ucapan yang singkat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Singkat, orang itu mau masuk Islam. Namun keluar dari Islam lebih singkat dari masuknya tersebut. Ketika orang itu mengatakan misalnya Al-Quran makhluk, dia bisa keluar dari Islam. Kalau dia mengatakan Nabi Muhammad yang menciptakan alam semesta, Nabi Muhammad bisa mendatangkan manfaat madarat, syirik akbar, kufur akbar, karena ucapan lisan lebih singkat dari dua kalimat asyhadah. Maka kuffa alaika hada, jaga al-lisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk kita bisa berkata yang baik.
Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum wa li sa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, di antara dosa lisan yang hukumnya bid'ah dan maksiat ataupun dosa besar, ini sangatlah amat banyak sekali. Dosa bid'ah, misalnya ketika orang itu mengatakan Allah istawa di atas arsy, ditafsirkan istaula menguasai. Ini adalah ucapan yang bid'ah. Demikian pula mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ini adalah bentuk bid'ah ucapan, bid'ah sabaiyah, bid'ahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Mencela satu sahabat Rasul itu adalah ucapan yang bid'ah. Sebagaimana kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, man intaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu au abghadha bi hadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu fahuwa mubtadi'. Barang siapa mencela satu saja dari sahabat Rasul atau membencinya karena suatu sebab, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat tersebut, fahuwa mubtadi', maka dia ahli bid'ah. Demikian pula di antara contoh bentuk ucapan yang berbau dosa maksiat, dosa besar, menghibah, menggunjing, zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan tentang saudaramu di belakangnya yang tidak engkau sukai, itu namanya al-ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, mencela orang muslim tanpa hak. Wailul likulli humazatin lumazah, kecelakaan bagi orang-orang yang mencela, mengumpat orang-orang yang tidak berhak untuk dicela. Maka seorang muslim wajib kuffa alaika hada, menjaga al-lisan. Demikian pula lebih dari itu, menuduh saudaranya tanpa hak, tanpa bukti yang nyata, maka Rasul mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Man qala li akhihi ma laysa fihi hubisa fi radghatil khabal hatta yakhruja mimma qala. Kata Rasul SAW, barang siapa mengata-ngatai saudaranya yang tidak ada pada dirinya, barang siapa yang menuduh saudaranya yang tidak ada bukti yang nyata padanya, maka dia akan dipenjara dalam kotoran, dalam nanah penghuni api neraka sampai dia bisa keluar dari tuduhan ucapannya tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Maka kuffa alaika hada. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, di antara wejangan singkat Rasul SAW, beliau mengatakan wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Jangan banyak bergantung, berharap kepada manusia. Manusia tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan seizin dari Allah. Manusia la haula wala quwata illa billah. Manusia bisa berubah, dulunya kawan bisa menjadi lawan. Jangan bergantung kepada manusia, namun bergantunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah, bergantunglah, bersandarlah kepada Allah Zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Dan Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupi segala urusannya. Bahkan kita diajari Rasul ketika keluar dari rumah, diajarkan zikir bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, dengan minta tolong kepada Allah, aku bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kata Rasul, keutamaan orang yang membaca zikir tersebut dan tentunya hatinya betul-betul bergantung kepada Allah. Kata Rasul, akan ada seruan dari langit
hudita, engkau telah mendapatkan petunjuk. Wa kufita, engkau mendapatkan kecukupan. Wa wukita, engkau mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yatanaha syaitan, setan akan lari dari orang yang berzikir ketika keluar rumah tersebut, dan tentunya dengan bertawakal hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan akan lari dari orang tersebut, dan setan yang lain akan berkata, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ukiya. Bagaimana mungkin engkau akan bisa mengganggu orang yang telah mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, mendapatkan kecukupan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk minal mutawakkilin. Inilah yang ma'asal muslimin perlu kita renungkan dari wejangan singkat Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.